Pemirsa, Institut Teknologi 10 November atau ITS kembali menggelar wisuda ke-132 dalam 4 tahap. Sebanyak 4.948 wisudawan dari mulai jenjang sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, magister terapan hingga doktor diwisuda dalam beberapa waktu, yakni di tanggal 20 sampai 21 September 2025 serta di tanggal 27 sampai 28 September 2025. Rektor ITS sampaikan pihaknya berharap seluruh wisudawan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di masyarakat dan memiliki karakter yang cerdas, amanah, dan kreatif. Bertempat di Geraha 10 November, Institut Teknologi 10 November atau ITS menyelenggarakan upacara wisuda ke-132. Pelaksanaan wisuda bagi sebanyak 4.948 wisudawan kali ini berlangsung menarik. Karena selain terbagi dalam beberapa sesi, 4 hari pelaksanaan, wisuda kali ini merupakan wisuda dengan jumlah wisudawan terbanyak di ITS. Rektor ITS mengaku bangga dan bersyukur atas capaian wisuda ke-132 yang telah dilaksanakan kali ini. Di mana dari sebanyak 4.000-an lebih yang dikukuhkan menjadi wisudawan, sebanyak 32% atau 1.604 orang berhasil meraih predikat cum laude. Serta 17% lainnya atau sebanyak 826 orang penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK atau bidik misi. 39% diantaranya yakni 322 orang berhasil meraih predikat cum laude. Ini sudah terbanyak yang pernah kita lakukan karena jumlah mahasiswa ITS semakin lama semakin banyak. Sehingga ya jumlahnya cukup besar, alhamdulillah ruang kita sudah mencukupi. Kemudian ada satu yang menarik tadi adalah adanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang pada hari ini juga kita beri sertifikatnya secara simbolis kepada para wisudawan. Jadi LSP ini kita sudah ada beberapa skema di mana LSP itu nanti seorang wisudawan akan memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan apa yang diikuti. Nah, harapannya memang sertifikasi kompetensi ini akan mendukung mereka untuk memudahkan mereka dalam berkiprah di dunia kerja. Itu yang menarik pada wisuda kali ini. Dan selalu dalam wisuda kita juga ada acara penyerahan wisudawan kepada Ikatan Alumni ITS, karena setelah lulus mereka menjadi bagian dari keluarga besar ITS, dan tentunya kami berharap mereka para wisudawan itu bisa manfaatkan jaringan yang berada di IKITS. Tak hanya itu, apresiasi tinggi bagi ITS di wisuda ke-132 kali ini. Sebanyak 11 wisudawan internasional juga berhasil lulus. Para wisudawan ini diantaranya berasal dari Timur Leste, Belgia, India, Kamboja, Yaman, dan Rwanda. Beberapa dari kita juga tentunya dari penerima beasiswa itu tidak semuanya bisa membayar kuliah dan juga hidup di Surabaya kota besar ini kan. Jadi dengan adanya beasiswa KIPK kuliah itu bisa membantu kita lah, para orang-orang yang memiliki keterbatasan dari biaya untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan kita dan juga berkesempatan untuk menjadi orang-orang hebat di luar sana. Ya, mungkin untuk mewakili wisudawan saya mengucapkan terima kasih saja sih untuk semua pihak yang sudah mendukung dan membimbing kami sebagai wisuda untuk bisa menjadi orang-orang yang jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih maju di luar sana, yang harapannya bisa berkontribusi juga bagi masyarakat. Seperti yang saya sudah sempat katakan di podium tadi, bahwa ini adalah permulaan dari perjalanan kita semua yang akan berjalan dengan sangat panjang, dan kita tahu bahwa pada era ini kita masuk ke dalam era teknologi yang baru, era artificial intelligence dan berbagai pengembangan lainnya, yang mana ini adalah revolusi industri yang kelima. Maka harapannya bagi saya dan juga teman-teman semuanya adalah agar seluruh wisudawan di sini itu bisa menjadi frontier pada era yang mendatang, sehingga kita bisa menjadi pemeran utama dalam penggerak revolusi industri yang kelima pada kali ini. Sebuah momen unik juga tersaji pasca pengukuhan para wisudawan. Bersama-sama rayakan kelulusan dari mulai rektor, dekan, dosen, dan juga seluruh wisudawan yang hadir, semuanya bernyanyi bersama, berbaur menjadi satu, merayakan momen tak terlupakan ini. Kita lulus dari ITS juga akan ada perayaan ataupun penyambutan di masing-masing fakultas, dan yang berfokusnya di masing-masing jurusan nanti akan ada perayaan Rona Karya,
di mana itu akan ada penyambutan dari masing-masing himpunan terhadap wisudawan-wisudawatinya yang udah lulus seperti itu. Dan bentuknya sangat beragam ya, ada yang membawa semacam instalasi, kemudian arak-arakan, kemudian ada juga yang menyambut dengan bendera, dan masih banyak lagi bentuknya. Nah, ini berarti terbilang jadi tradisi banget ya Pak? Betul, ini tradisi dari mahasiswa ITS. Saya pun kehilangan informasi dari kapan berawalnya tradisi ini, tapi setiap tahun saya selalu mengadakan arak-arakan ini gitu. Ada penjemputan, kemudian ada perayaan gitu sebagai hari kebahagiaan dari kakak tingkat kita untuk yang udah lulus seperti itu. Yang ditunggu sebuah momen tradisi di ITS, perayaan penyambutan ronda karya para wisudawan yang diarak dan dirayakan di tiap-tiap fakultas dan jurusan. Menjadi sebuah euforia dan momentum yang sangat berbahagia. Tampilan kreasi arak-arak yang berbeda satu dengan lainnya menandai perjuangan para wisudawan yang telah berhasil lulus dan siap menapaki kehidupan, meraih masa depan yang gemilang.